sehat dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam renungan harian dalam sharing ayat berkesan. Kami mengucapkan terima kasih karena diberikan kesempatan untuk bersharing kepada kita semua. Kami keluarga Hans Bolo dan Ibu Dewi Boru Raja Guguk dari Paroki Santo Laurentius Brindisi, Jalan Sibolga, Pematang Siantar. Pada kesempatan ini akan membagikan kesan dan pesan yang kami peroleh dari bacaan Injil hari ini, Sabtu 11 Desember 2021. Bacaan dikutip dari Injil Matius, bab 17 ayat 10 sampai dengan ayat 13. Kami mengajak kita semua untuk merenungkan sabda Tuhan hari ini. Mari kita awali permenungan ini dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terutama kami bersyukur atas sabdamu yang Engkau berikan dan boleh kami renungkan hari ini. Kami mohon terangilah hati dan budi kami, agar kami mampu memetik pesan dari sabdamu. Semoga pesan yang kami peroleh dari sabdamu dapat kami hidupi dan bagikan kepada sesama kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, sekarang mari kita membuka hati dan budi kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kami akan membacakannya secara bergantian. Mari kita ikuti bersama-sama. Bacaan yang akan kita renungkan diambil dari Injil Matius bab 17 ayat 10 sampai dengan ayat 13. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, selanjutnya saya dan istri saya akan membagikan kesan dan pesan yang kami petik dari bacaan tadi. Ayat yang paling berkesan bagi saya adalah ayat 12 yang berbunyi, "Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia, dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Ayat ini berkesan bagi saya karena berhubungan dengan pengalaman hidup saya. Akhir tahun 2019, tepatnya tanggal 23 Desember 2019, saya mendapat telepon dari Flores bahwa orang tua saya, yaitu bapak saya, sedang sakit keras. Natal tahun itu adalah Natal yang paling berat dalam hidup saya. Saya harus pulang, namun kita semua sudah tahu, pada bulan Desember harga tiket pesawat melambung tinggi. Apa boleh buat? Tekad sudah bulat,
saya harus pulang. Terngiang di telinga kata-kata ayah saya, kalau bulan Juli 2020 kalian baru datang, itu artinya kalian datang hanya untuk menyalakan lilin di pusara saya. Setelah beberapa pertimbangan, tanggal 27 Desember 2019, saya berangkat dari Kuala Namu menuju Kupang, dan keesokan harinya saya berangkat dari Kupang menuju Flores. Saya tiba dengan selamat dan langsung menuju rumah sakit. Singkat cerita, tanggal 1 Januari 2020, tepatnya 20 menit setelah trompet tahun baru bergema, Bapak pergi untuk selama-lamanya. Almarhum mengantar kami sampai ke gerbang tahun 2020. Kami semua yang berada di sekeliling Bapak waktu itu menangis sejadi-jadinya atas kepergian Bapak. Terutama saya, berbagai pertanyaan bergelanyut dalam benak saya. Mengapa secepat itu Bapak pergi? Mengapa Januari? Mengapa tidak menunggu Juli? Atau mungkin tahun depan? Atau berbagai pertanyaan muncul dalam pikiran saya. Ingin rasanya semua terjadi sesuai dengan kehendak saya, tanpa melihat dan memahami kehendak Tuhan di dalamnya. Sebelum bulan Juli tahun 2020, COVID-19 melanda dunia tanpa terkecuali Indonesia. Akibat adanya virus ini, membuat kita tidak bisa bergerak dengan leluasa. Saya kemudian sadar, seandainya bapak saya meninggal sesuai kehendak saya pada bulan Juli 2020 misalnya, maka saya tidak akan bisa melihatnya lagi. Karena waktu itu COVID masih gawat-gawatnya. Ternyata Tuhan lebih mengetahui apa yang terbaik bagi umatnya. Kita hanya bisa berencana, tetapi kehendak Tuhanlah yang terjadi. Jika saya tidak bisa mengenal Tuhan dengan baik dan menyadari kehadirannya dalam hidup saya, maka selama itu pula saya hanya akan mengeluh dan terus mengeluh ketika sesuatu terjadi tidak sesuai dengan kehendak saya. Maka mari kita senantiasa menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Demikian yang bisa saya bagikan pada saat ini. Ayat yang paling berkesan bagi saya adalah ayat 12 yang berbunyi, "Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka." Di awal kami mengarungi bahtera rumah tangga, masalah dan persoalan hampir tidak pernah luput dalam rumah tangga kami. Banyak masalah yang timbul mulai dari hal-hal sepele sampai dengan hal-hal serius. Masalah-masalah tersebut mempengaruhi hubungan kami sebagai orang tua dan anak-anak kami. Dalam doa-doa yang saya sampaikan kepada Tuhan, saya selalu memohonkan supaya dijauhkan dari segala masalah dan persoalan dalam hidup ini. Selain itu, saya juga memohon bantuan dan pertolongan dari Tuhan. Tetapi, kadang saya merasa bahwa doa yang saya sampaikan kepada Tuhan tidak dikabulkannya. Saya tidak menyadari bahwa Tuhan telah mengutus orang-orang untuk membantu dan menolong saya dalam menyelesaikan masalah dan persoalan dalam hidup saya. Tuhan hadir dalam berbagai wujud dan bentuk dan dengan berbagai cara. Saya sering menuntut terlalu banyak tanda kepada Tuhan untuk membuktikan kehadirannya dalam hidup saya. Sebenarnya Dia sudah sejak awal campur tangan dalam hidup saya dengan caranya yang kadang saya tidak dapat pahami dan selami. Setiap orang yang memberikan nasihat dan solusi, saya anggap hanya mau ikut campur tangan dalam hidup saya. Bahkan saya anggap itu sebagai ancaman, hingga akhirnya segala nasihat dan solusi yang diberikan kepada saya abaikan, bahkan memberikan tanggapan yang tidak baik dalam bentuk pembelaan diri. Ujung-ujungnya, orang yang hendak membantu kami satu persatu mundur.
Sekarang saya menyadari bahwa sebenarnya Tuhan telah hadir membantu saya untuk menghadapi masalah-masalah saya lewat orang-orang yang datang memberikan nasihat dan yang mau mendengarkan curhat saya. Tuhan selalu hadir dengan berbagai cara dan berbagai peristiwa dalam hidup saya. Hanya hal itu sering kurang kusadari, sehingga aku selalu berbuat sesuai kehendakku, bukan sesuai kehendak Tuhan. Maka sabda Tuhan ini mengajak saya untuk menggunakan kacamata iman agar saya mampu melihat dan menyadari kehadiran Tuhan lewat sesama dan lewat peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam hidup saya. Mari kita peka merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita dan mari kita hidup seturut kehendak-Nya. Demikian yang bisa saya bagikan untuk saat ini. Terima kasih. Saudara-saudari yang terkasih, kami sudah membagikan kesan dan pesan kami. Jadi, sebagai kesimpulan dari sharing kami yang dapat kita wujud nyatakan dalam hidup sehari-hari, yakni yang pertama, mari kita senantiasa menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, mari kita peka merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita dan mari hidup seturut kehendak-Nya. Demikianlah yang menjadi pesan atas bacaan hari ini. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan agar kita dimampukan untuk mengamalkan sabdanya dalam hidup kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk merenungkan sabda-Mu. Lewat sabda-Mu, Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau selalu hadir dan membantu kami melalui saudara-saudara kami. Bantulah kami ya Allah, agar kami semakin menyadari bahwa Engkau senantiasa hadir dalam setiap peristiwa hidup kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, demikianlah yang dapat kami bagikan. Jika ada yang kurang dari sharing kami mohon dimaklumi. Tuhan memberkati kita. Salam sejahtera.